Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok Organization of Islamic Cooperation ingin mempresentasikan tentang sejarah munculnya OIC, mengapa OIC-nya dibentuk, terus faktor pendorong terjadinya OIC, peran OIC, Indonesia dalam OIC, negara yang berkontribusi di OIC, OIC dalam dunia internasional, dan studi kasusnya. Terus di sini akan dijelaskan oleh Farel Adiyatma. Baik, terima kasih. Itu OIC. Ayo, Rel. Yo, sebentar. Atau mau gue yang jelasin? Boleh jelasin dulu, Tan? Oke. OIC itu sebuah organisasi Islam yang dimana suatu organisasi ini tuh bekerja sama negara Islam atau yang mayoritas penduduknya tuh Islam. Terus kawasan yang bergabung atau berkontribusi ke dalam OIC ini tuh kebanyakan dari kawasan Asia sama kawasan Afrika. Terus OIC ini tuh sekarang beranggotakan 57 anggota negara yang berkontribusi kepada OIC ini. Terus next-nya ada latar belakang OIC. Bisa dijelaskan, Farel? Baik, jadi latar belakang dari Organization of Islamic Cooperation itu secara umumnya itu pada tahun 1964 pada KTT Arab di Mogadishu timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional. Kemudian pada tahun 1965 diselenggarakan sidang Liga Arab Sedunia di Jeddah, Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari Zionisme khususnya. Kemudian pada tahun 1967 pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Oleh karenanya, solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah meningkat. Kemudian pada tahun 1968, Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjagaan lebih lanjut untuk membentuk suatu organisasi Islam internasional. Kemudian pada tahun 1969, tanggal 21 Agustus 1969, Israel merusak Masjid Al-Aqsa. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel. Next-nya ada Sekretaris Jenderal dari OIC ini, yaitu Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Utsaimin. Terus pendiriannya itu pada tanggal 25 September, yaitu penandatanganan Piagam Oki pada tahun 1969. Selanjutnya, sejarah munculnya OIC. Farel? Oke, jadi sejarah kemunculannya organisasi ini adalah, jadi organisasi ini dibentuk setelah para pemimpin dan sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 dan menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB, dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antar negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional
yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara Muslim di seluruh dunia. Untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, negara-negara anggota OKI memandang revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendesak. Semangat dan dukungan terhadap perlunya revitalisasi OKI dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa struktur dan kinerja organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. Dalam kaitan ini, telah diadakan rangkaian pertemuan yang berhasil mengkaji dan melakukan finalisasi TOR restrukturisasi OKI yang disiapkan oleh Malaysia. Next. Mengapa OIC dibentuk? Akan dijelaskan oleh Alisa ya? Iya. Oke, silakan. Mengapa OIC dibentuk? Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar negara anggota OKI. Dan yang kedua, menghapus perbedaan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme. Yang ketiga, mengupayakan perlindungan bagi tempat-tempat suci Islam. Yang keempat, mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak pembentukan negara merdeka dan berdaulat. Ada faktor pendorong terjadinya OIC akan dibacakan oleh Farel. Iya. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya atau terbentuknya organisasi ini. OIC 10 Years Program of Actions merupakan awal perubahan OKI yang tidak hanya memfokuskan pada masalah politik, tetapi juga ekonomi perdagangan. Program aksi 10 tahun OKI mencakup isu-isu politik dan intelektual, isu-isu pembangunan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjawab kesenjangan kesejahteraan umat. Di bidang politik dan intelektual, dalam 10 tahun OKI diharapkan mampu menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai moderasi dan toleransi, membasmi ekstremisme, kekerasan dan terorisme, menentang Islamofobia, meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar negara anggota, pencegah konflik, penanganan masalah Filipina, hak-hak kelompok minoritas dan komunitas Muslim, dan masalah-masalah yang dialami Afrika. Dalam KTT OKI yang ke-11 berlangsung antara tanggal 13 sampai 14 Maret 2008 dan bertemakan The Islamic Ummah in the 21st Century. KTT ini menghasilkan beberapa dokumen utama, yaitu Piagam OKI, Final Communique, dan sejumlah resolusi. Final Communique mengangkat berbagai isu antara lain mengenai politik keamanan Palestina, minoritas Muslim seperti Kosovo, terorisme, ekonomi, sosial budaya, hukum, iptek, dan sosial budaya. Sementara itu, resolusi terkait yang berhubungan dengan keamanan global atau regional antara lain adalah Resolutions of the Cause of Palestine, the City of Al-Quds, Al-Sharif, and the Arab-Israel Conflict, Resolutions on Political Affairs, dan Resolutions on Muslim Communities and Minorities in Non-OIC Member States. Piagam baru tersebut pada intinya merupakan penegasan OKI untuk mengeksplorasi bentuk kerjasama yang lain dan tidak terbatas pada kerjasama politik saja. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya menyampaikan antara lain yang pertama adalah dukungan terhadap OIC's 10-Year Plan of Action yang merupakan cerminan pragmatisme OKI dalam menghadapi tantangan dan permasalahan umat. Kemudian poin yang kedua, konflik Palestina-Israel merupakan penyebab utama krisis di Timur Tengah dan juga merupakan tantangan serius perdamaian dan keamanan internasional. Terkait dengan hal ini, Presiden Indonesia menyambut baik hasil konferensi Annapolis pada bulan Desember 2007. Next. Peran OIC akan dibacakan oleh Bobby. Oke, jadi peran OIC atau OKI. Melihat latar belakang OIC, organisasi ini tuh bersikap lebih melayani Arab dan Timur Tengah. Di setiap konferensi tingkat tinggi OKI, konflik Israel-Palestina menjadi agenda utamanya. Nah,
Contohnya, bentar. Contohnya KTT OKI. Setidaknya 59 negara anggota OKI menghadiri konferensi tingkat tinggi luar biasa di Jakarta yang secara khusus membahas isu Palestina. Satu isu yang paling hangat dalam 9 dekade. Kenapa isu Palestina ini perlu mendapat perhatian khusus dari dunia Islam? Pertama, Palestina ini merupakan satunya negara yang dalam 68 tahun terakhir belum mendapatkan haknya untuk merdeka dan berdaulat. Nah, masalah Palestina sering diperbincangkan, tapi selalu gagal ketika masuk klausul kemerdekaan Palestina. Dikarenakan Israel tidak menghendaki kehadiran negara Palestina. Kedua, secara de facto Palestina ini tercerai-berai antara tepi barat dan Gaza, antara Hamas dan Fatah. Dua kekuatan besar politik dalam negeri Palestina ini hingga sekarang belum mencapai titik temu untuk menyusun konstitusi yang mampu memayungi kepentingan seluruh warga Palestina. Ketiga, sementara proses rekonsiliasi mentok, Israel terus memperluas pendudukannya di kawasan tepi barat. Israel juga terus menggempur kawasan Gaza dan menutup akses masuk ke Gaza. Bahkan misi kemanusiaan pun tidak diperlukan. Lalu di Timur Tengah sendiri, isu Palestina mulai lenyap dalam perbincangan publik akibat masalah internal negara-negara Timur Tengah yang makin karut-marut atau semakin tidak tertata. Isu Suriah jauh mendapat perhatian di mana-mana negara adidaya terlibat langsung dalam pertarungan geopolitik, ditambah kehadiran ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Di samping itu, konflik politik di Yaman dan Libya juga menjadi perbincangan yang terus mengemuka. Jadi peranan OK ini dominannya atau yang lebih seringnya tertuju kepada membantu menuju kemerdekaan Palestina. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh negara yang berkontribusi dalam OIC ini akan dibacakan oleh Alisa. Negara yang berkontribusi ada 25 negara anggota yang bergabung. Di 1970 ada 5 negara yang anggota baru yang bergabung, yaitu sebentar. Ada Azerbaijan, Yordania, dan Afghanistan. Dan ada di 1972 negara anggotanya anggota Sierra Leone mulai bergabung. 1974 ada 5 negara anggota baru yang bergabung juga. Di awal tahun OKI-nya beranggotaan 30 negara selama 40 tahun berdiri, jumlah anggotanya terus-menerus bertambah. OKI saat ini beranggotaan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam di kawasan Asia dan Afrika. Di 1975 ada 2 negara anggota baru yang bergabung, dan 1976 ada 3 negara anggota yang bergabung, dan 1978 sampai 1991 ada 5 negara anggota yang bergabung, dan 1992 sampai 2001 ada 11 negara anggota yang bergabung, dan Pantai Gading menjadi negara yang terakhir yang bergabung. Yang selanjutnya itu ada Indonesia dalam OIC. Pada KTT 3 tahun 1972 di Jeddah, Saudi Arabia, Indonesia resmi menjadi anggota OKI dan turun menandatangani piagam OKI. Indonesia termasuk negara-negara anggota pemula. Beberapa alasan masuknya Indonesia di dalam OKI yaitu yang pertama secara objektif. Secara objektif ini, Indonesia ingin mendapatkan hasil yang positif dengan bergabung kepada OIC. Indonesia ingin menghasilkan kepentingan nasional yang positif. Terus yang kedua itu ada Indonesia merupakan negara Islam. Bisa kita lihat Indonesia itu kebanyakan penduduknya beragama Islam. Jadi meskipun secara konstitusional itu bukan negara Islam, tetapi bisa kita lihat Indonesia itu
memiliki penduduk yang kebanyakan Islam. Terus yang ketiga itu dari segi jumlah penduduk. Sama seperti yang B, dari segi jumlah penduduk juga Indonesia merupakan mayoritasnya itu Islam. Terus syarat dalam OIC ini kan harus negara yang mayoritasnya tuh Islam. Jadi alasan Indonesia masuk OIC ini ya karena dari segi jumlah penduduknya juga. Terus yang keempat itu ada Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas. Dengan menganut politik luar negeri yang bebas, sehingga dapat diterapkan dalam organisasi-organisasi internasional, termasuk OKI ini, sejauh ini tidak menyimpang dari kepentingan nasional Indonesia. Terus terdapat juga nih kesamaan pandangan antara OKI dan Indonesia. Pandangan yang sama itu tuh contohnya kayak memperjuangkan perdamaian dunia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus di samping itu juga ada kepentingan dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Next, ada OIC dalam dunia internasional akan dibacakan oleh Alisa. OIC Alisa. dalam dunia internasional adalah Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Kerjasama Islam berpendapat kekuatan ekonomi negara-negara anggota OKI menjadi salah satu faktor utama yang akan menentukan posisi OKI di dunia internasional. Kekuatan ekonomi negara-negara anggota yang akan menambah kekuatan OKI dan membuat suara OKI lebih berpengaruh dan dalam pergaulan dunia internasional. Oh ya, mau nambahin nih yang tadi, yang Indonesia dalam OIC. Jadi itu Indonesia sangat mendukung proses revitalisasi OKI dan menginginkan agar OKI dapat semakin efektif dalam menanggapi berbagai perubahan dan tantangan global sesuai dengan tujuan pembentukannya. Terus sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia ini, Indonesia senantiasa berpartisipasi aktif dalam OKI dengan tujuan akhir untuk mendorong proses good governance di dunia Islam untuk menjadikan OKI ini sebagai organisasi yang kredibel, kompeten, dan diakui perannya di dunia internasional. Terus dalam berbagai forum internasional, termasuk OKI juga Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Realisasi dari dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan diplomatik, yaitu pengakuan terhadap keputusan Dewan Nasional Palestina. Selanjutnya ada studi kasus akan dibacakan oleh Dava. Oke, untuk studi kasus dalam OIC, pada tanggal 25 Juli 2012, konflik Rakhine Myanmar, lalu ada di 10 Agustus 2012, itu OKI mengirimkan delegasinya ke Rakhine Myanmar. Pada 15 November 2013, OIC berkunjung ke wilayah konflik di Rakhine Myanmar. Di 2013, OIC telah mengirimkan perwakilannya untuk secara langsung meninjau dan memantau keadaan Rohingya di sana. Kegiatan atau peran OIC dalam menangani masalah kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar ini tidak semuanya berjalan dengan baik. OIC dihadapkan berbagai hambatan, terutama dalam menghadapi sistem pemerintahan Myanmar yang masih dalam masa transisi dari sistem otoriter. Hambatan yang pertama adalah OIC saat mengunjungi Myanmar disambut dengan demo besar-besaran di Myanmar dan pemerintah Myanmar seolah bersikap konservatif serta menolak jalinan konsolidasi atau perdamaian kedua belah pihak. Dengan sikap pemerintah tersebut, maka pergerakan OIC menjadi tidak leluasa dan sempit untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak. Terus mau nambahin juga, hambatan yang lain itu akibat kedatangannya OKI disambut dengan protes oleh masyarakat di sana. Terus hal tersebut menyulitkan akses masuk organisasi internasional lain kayak misalnya NGO, namanya. Terus hambatan yang selanjutnya itu ada penolakan terhadap pembangunan kantor kemanusiaan di Myanmar oleh OKI ini dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan rakyat Rohingya. Sehingga Myanmar mengulur waktu jika dilihat dari penandatanganan perjanjian lalu menolak dengan sepihak secara tiba-tiba. Terus hambatan yang terakhir itu ketika OKI mengunjungi
dan membantu konflik Myanmar dianggap menyebar ajaran Islam di Rohingya dan hanya berpikir pada Rohingya saja, meskipun sudah dikatakan berulang kali oleh Sekjen Oki, jika bantuan ini hanyalah bantuan atas nama kemanusiaan semata, terbukti dengan Oki memberikan bantuan tidak hanya Rohingya saja, tapi Rohingya pun dapat merasakannya. Walaupun dihadapkan berbagai hambatan, namun OKI ini tetap berupaya berperan pada konflik Rohingya ini dengan baik. Jika diukur dari keberhasilannya, memang Oki belum sepenuhnya dapat tercapai, tapi Oki ini udah berusaha menjadi inisiator atau fasilitator dan mediator dengan yang baik. Terus selanjutnya itu ada kesimpulannya. Bisa dibaca kesimpulannya? Ya, upaya-upaya yang dilakukan Oki sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada hambatan-hambatan yang menghalangi peranan tersebut. Setidaknya Oki sudah memberikan kontribusi terhadap konflik ini, namun kapasitas Oki hanya sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator memberikan rekomendasi terkait bagaimana penyelesaian konflik ini bukan sebagai arbitrasi semua keputusan ada di negara Myanmar sendiri. Sekian. Jadi terima kasih dan sekian penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTW ini gimana stopnya?